Pernahkah kamu membayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota Bekasi yang penuh dengan gedung dan kendaraan, masih berdiri tempat-tempat sunyi yang penuh keberkahan. Tempat di mana suara azan bersahutan, dan lantunan ayat suci menjadi napas kehidupan setiap pagi. Ya, inilah rumah para penuntut ilmu. Tempat lahirnya generasi berakhlak mulia, pondok pesantren. Hari ini, kita akan menelusuri 10 pondok pesantren pilihan masyarakat Bekasi. Yang bukan hanya mendidik kecerdasan akal, tapi juga membentuk keluhuran hati. Sepuluh. Pondok Pesantren An-Nur Bekasi. An-Nur dikenal sebagai pesantren dengan sistem pembelajaran terpadu yang menggabungkan pendidikan formal dan ilmu agama. Santrinya belajar sejak pagi hingga malam dengan jadwal yang tertata rapi. Mereka tidak hanya mendalami Al-Quran, tapi juga mempelajari sains, matematika, dan bahasa asing. Fasilitasnya mendukung, namun yang paling berharga adalah budaya hormat pada guru dan disiplin tinggi. Di bawah bimbingan pengasuh yang penuh kasih, An-Nur tumbuh menjadi pesantren modern dengan akar tradisi yang kuat. 9. Pesantren Islam Daarussunnah Bekasi. Selanjutnya, Pesantren Islam Daarussunnah hadir sebagai lembaga pendidikan yang lengkap dan menyeluruh. Dari jenjang TK, SD Tahfiz, hingga SMA dan Rumah Quran, semuanya dikelola dengan rapi dan terarah. Pesantren ini dikenal karena sistem pendidikannya yang seimbang antara ilmu agama dan pembentukan karakter. Setiap harinya, para santri diajak untuk menanamkan nilai-nilai dasar Islam dalam kehidupan nyata. Bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam sikap dan tindakan. Fasilitas yang modern, lingkungan yang asri, serta tenaga pendidik yang berpengalaman menjadikan Daarussunnah sebagai pilihan banyak keluarga di Bekasi. Dari sinilah lahir generasi yang bukan hanya pandai menghafal, tetapi juga memahami makna Al-Quran dalam kehidupan. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak lembut, berilmu luas, dan siap membawa cahaya Islam ke masyarakat. 8. Pesantren Al-Hasan Bekasi. Di kawasan Pondok Gede, berdiri Pesantren Al-Hasan Bekasi, lembaga pendidikan Islam dengan sistem modern. Di sini, para santri tidak hanya dibimbing menjadi penghafal Al-Quran, tetapi juga dilatih menjadi pemimpin yang berpikir luas dan berjiwa sosial tinggi. Pendidikan di Al-Hasan menggabungkan pelajaran umum dan agama secara seimbang. Setiap pagi, pelajaran sains dan matematika berjalan. Namun menjelang maghrib, suasana berubah hening saat para santri mulai menyetorkan hafalan Al-Quran mereka. Ada rasa haru yang muncul saat melihat anak-anak muda meneteskan air mata karena lupa satu ayat. Lalu tersenyum bahagia setelah berhasil melanjutkannya dengan benar. Al-Hasan bukan hanya tempat belajar, tapi tempat menempa kesabaran, keikhlasan, dan cinta terhadap Al-Quran. 7. Pesantren Yaping Bekasi. Sejak tahun 1969, Pesantren Yaping Bekasi berdiri teguh sebagai benteng ilmu Islam. Dikenal juga dengan nama El-Nur El-Kasyaf, pesantren ini sudah melahirkan ribuan alumni yang kini tersebar di berbagai daerah. Tradisi keilmuannya kuat, dengan suasana pendidikan yang disiplin dan penuh nilai-nilai kesederhanaan. Para santri belajar dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi Islam, yang dikenal dengan nama INISA. Bayangkan pagi-pagi, halaman pondok dipenuhi santri yang membaca kitab di bawah pohon rindang. Sementara dari kejauhan terdengar suara doa dan lantunan solawat. Itulah Yaping, tempat di mana ilmu ditanam dengan kesabaran, dan akhlak dibentuk melalui teladan keseharian. Pesantren ini menjadi bukti bahwa ilmu yang diajarkan dengan ketulusan, akan tumbuh menjadi cahaya yang tak pernah padam. 6. Pesantren Nur El-Fadilah Bekasi. Di tengah kesibukan kota Bekasi, ada satu tempat yang seolah menenangkan hati, Pesantren Nur El-Fadilah.
Pesantren ini berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan menjadi tempat lahirnya kader-kader muda yang berjiwa cinta ilmu dan tanah air. Sistem pendidikannya memadukan dua pendekatan, salaf dan khalaf. Artinya, santri tidak hanya mendalami kitab kuning dan ilmu agama, tetapi juga diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta keterampilan kewirausahaan. Setiap pagi, suara santri melantunkan nazam, dan setiap sore mereka sibuk berlatih berbicara dalam dua bahasa. Suasana keilmuan dan keikhlasan berpadu di sini. Para pengasuhnya mendidik dengan kasih, menanamkan adab sebelum ilmu. Bagi banyak orang tua, Nur El Fadilah bukan hanya tempat menyekolahkan anak, tetapi tempat menumbuhkan generasi yang berilmu dan berakhlak santun. 5. Pesantren Al-Istighosah Setu, Bekasi. Di daerah Setu, ada pesantren yang memadukan dua dunia, salaf dan modern. Namanya Pesantren Al-Istighosah Setu. Santri di sini belajar dari kitab kuning klasik, tapi juga memahami sains dan teknologi masa kini. Dari pagi hingga sore, pelajaran formal berjalan seperti sekolah biasa. Namun malamnya, suasana berubah, ayat-ayat Al-Quran menggema, doa-doa dipanjatkan, dan para santri menunduk khusyuk dalam munajat. Fasilitas di pesantren ini lengkap, dari SD hingga SMA, serta majelis taklim dan tahfiz Al-Quran. Pendidikan di sini menumbuhkan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, antara kecerdasan logika dan kejernihan hati. 4. Pesantren An-Nida Al-Islami Bekasi. Dari tangan seorang ulama besar Bekasi, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Adari, lahirlah pesantren An-Nida Al-Islami. Dulunya pesantren ini beraliran salaf. Kini berkembang menjadi lembaga pendidikan terpadu, menyediakan jenjang dari SD hingga perguruan tinggi Islam. Setiap hari, para santri memulai aktivitasnya dengan zikir, lalu melanjutkan pelajaran sains, bahasa Arab, dan ilmu agama. Yang menarik, meski modern, ruh keilmuan klasik tetap dijaga. Di malam hari, suara santri yang membaca kitab kuning terdengar lembut di langit Bekasi. An-Nida Al-Islami bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat mengasah jiwa dan menumbuhkan rasa cinta pada ilmu dan ulama. 3. Pesantren Tahfiz Al-Hunafa Bekasi. Muda tapi berprestasi. Itulah pesantren Tahfiz Al-Hunafa. Berdiri sejak tahun 2014, pesantren ini menjadi rumah bagi generasi Qur'ani masa kini. Setiap pagi, suara hafalan Al-Quran menggema dari asrama hingga ke halaman sekolah. Meski tergolong baru, sistem pendidikannya sudah sangat matang, memadukan kurikulum kemenak dengan program tahfiz intensif. Para santri belajar di jenjang SMP dan SMA, namun suasana di sana lebih dari sekadar sekolah. Mereka diajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta pada Al-Quran. Tak sedikit santri yang datang dengan kemampuan membaca terbatas, namun pulang dengan hafalan yang kuat dan hati yang lembut. Al-Hunafa hadir sebagai bukti, bahwa keberkahan tak menunggu usia lembaga, tapi kesungguhan niat para pendidik dan santri di dalamnya. 2. Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan Putri Bekasi. Nama besar Kiai Haji Nur Ali, Sang Singa Karawang Bekasi, melekat kuat di pondok ini. Sejak tahun 1940, Pondok Pesantren At-Taqwa telah menjadi mercusuar ilmu agama di Bekasi. Dari sinilah ribuan santri ditempa, bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan keteladanan perjuangan. Bayangkan, di tengah keterbatasan masa penjajahan dulu, pesantren ini berdiri sebagai benteng moral masyarakat. Kini, At-Taqwa telah tumbuh menjadi lembaga besar dengan cabang putra dan putri. Suasana pesantren yang disiplin, kegiatan tahfiz yang bergema setiap malam, dan semangat jihad menuntut ilmu membuat tempat ini selalu hidup dengan ruh perjuangan. Pesantren ini bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan warisan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai Islam di tanah Bekasi.
1. Pondok Modern Teknik Ibnu Rusyid Bekasi. Di sudut Mustika Jaya, berdiri sebuah pesantren yang unik. Namanya Pondok Modern Teknik Ibnu Rusyid. Pesantren ini lahir dari kegelisahan, bagaimana mencetak generasi Islam yang cerdas dalam iman, tapi juga tangguh di bidang teknologi. Didirikan tahun 2010, pondok ini mengajarkan para santri tidak hanya membaca kitab, tetapi juga memahami bahasa digital zaman modern. Di siang hari, para santri tekun mempelajari teknologi informasi. Tapi ketika malam tiba, suara mereka berubah menjadi lantunan ayat suci. Hafalan Al-Quran menjadi standar kelulusan di sini. Bagi santri yang belum bisa membaca Al-Quran, tak perlu khawatir. Para ustaz siap membimbing dengan penuh kesabaran hingga setiap huruf terasa indah di lidah mereka. Pondok ini menjadi simbol keseimbangan antara kecerdasan dan keimanan, generasi teknokrat yang berjiwa Qurani. Dari Pondok Modern Teknik Ibnu Rusyid hingga Daarussunnah, setiap pesantren di Bekasi memiliki cerita, perjuangan, dan keistimewaannya masing-masing. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, membentuk generasi berilmu, beradab, dan beriman kuat. Di tengah arus modernisasi yang deras, pesantren tetap menjadi benteng moral bangsa. Tempat di mana ilmu diajarkan bukan hanya untuk kecerdasan, tapi juga untuk ketenangan hati dan keberkahan hidup. Karena pada akhirnya, dari pesantrenlah lahir cahaya-cahaya kecil, yang kelak akan menerangi masa depan Indonesia.